Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua dan selamat bergabung di channel Perspektif Alternatif. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kali ini saya ingin membahas tentang masalah guru di kelas atau guru dalam pembelajaran di kelas. Ada sesuatu yang sering kali diungkapkan oleh para guru di kelas, misalnya ketika menghadapi anak-anak yang kurang mampu mengikuti pembelajaran. Misalnya dengan kata-kata, kamu ini gimana ya, soal segini mudah saja, kamu ini kok tidak bisa gitu. Kenapa kamu ini gitu ya. Itu sering dilontarkan ya. Kemudian ada lagi misalnya saja, ini lebih parah lagi misalnya, wah kamu ini memang otak oon ya. Nilaimu di kelas ini sangat buruk gitu ya. Nah, hal seperti ini apalagi diungkapkan di depan kelas, di depan teman-temannya, tentu saja ini akan menjatuhkan harga dirinya ya. Bukan solusi yang baik tentu saja apabila hal-hal itu diucapkan di depan siswa begitu ya. Siswa akan semakin merasa rendah diri dan semangat belajarnya akan hilang begitu ya. Inilah sebenarnya ya yang dikritik oleh para filsafat pendidikan progresivisme dan humanisme ya, yang kurang setuju dengan proses pendidikan yang bersifat memaksa ya, karena tentu saja hal itu kurang menghargai dan memberikan tempat yang semestinya kepada kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik ya, sehingga akan mempersulit dalam mencapai tujuan pendidikan. Kita tahu bahwa peserta didik itu adalah individu yang tentu saja berbeda dengan individu yang lainnya. Setiap peserta didik tentu memiliki ciri khas ya, atau mungkin kemampuan yang berbeda yang tidak boleh kita berusaha untuk menyamakan ya. Memang kodratnya memang peserta didik itu adalah sosok individu yang berbeda dengan yang lainnya. Inilah yang harus dihargai oleh kita ya, keberadaannya ketika misalnya saja ada hal-hal yang misalnya seperti tadi ya, seorang anak atau peserta didik misalnya tidak bisa mengikuti pelajaran, itu sebenarnya bukan karena guru yang salah juga, bukan, tapi karena memang mungkin dari faktor potensi siswanya yang memang mungkin berbeda, dan disinilah memang perlakuan terhadap siswa itu memang harus berbeda, tidak perlu harus menyamakan terhadap siswa yang lainnya ya. Terkait dengan hal ini, maka ya guru itu sebaiknya harus meniru seorang penjahit ya, bukan meniru seorang koki ya. Apa perbedaannya antara penjahit dengan koki ya? Kita bisa belajar dari seorang penjahit. Seorang penjahit itu tidak pernah mengukur orang lain dengan mengukur dirinya. Setiap yang datang untuk dibikinkan baju atau celana atau apapun ya, itu tidak pernah penjahit itu mengukur dirinya untuk orang yang memesan. Seorang penjahit selalu memastikan ukuran yang pas terhadap yang memesan, bahkan dia selalu menggunakan ukuran yang akurat. Nah, ini adalah satu contoh yang baik bagi guru, bahwa guru mestinya memang harus seperti penjahit. Tidak boleh apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan harus menjadi ukuran bagi peserta didik. Ya, itu tidak boleh. Justru kita harus empati, bahwa kita harus memahami betul apa yang menjadi potensi atau kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh siswa, dan hambatan-hambatan apa yang dimiliki oleh siswa dalam mengikuti proses belajar. Inilah seorang guru harus paham betul terhadap ukuran siswa. Tidak boleh seorang guru itu menggunakan ukuran dirinya untuk mengukur siswa, ya, itu tidak boleh ya. Karena itu pastikan bahwa kita memahami betul tentang ukuran-ukuran yang ada pada siswa. Harus dilakukan atau diidentifikasi secara akurat ya,
dipahami secara akurat seperti penjahit untuk memastikan pakaian yang enak dipakai oleh pemesannya begitu. Nah, inilah guru dalam memperlakukan siswa. Guru tidak boleh melakukan hal-hal yang instan dalam mengatasi masalah belajar siswa. Guru tidak boleh merendahkan siswa, guru tidak boleh misalnya saja menyamakan siswa yang satu dengan yang lainnya. Karena itu guru harus memiliki kemampuan berpikir reflektif ya. Artinya berpikir yang tidak spontanitas tapi diawali dengan cara mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada pada siswa ya, kemudian juga mencari teori-teori atau mencari pengalaman-pengalaman ya, misalnya dengan diskusi dengan teman dan sebagainya, untuk kemudian membuat hipotesis-hipotesis atau dugaan-dugaan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan ya. Itu juga harus diuji dulu, betul tidak bahwa tindakan itu dirasa cukup pas untuk mengatasi masalah yang terjadi pada siswa. Nah, ini penting sekali. Nah, setelah itu barulah kita lakukan ya langkah-langkah itu mengatasi masalah siswa itu berdasarkan pada satu keyakinan-keyakinan, dan itu harus tetap menjaga harga diri siswa. Tidak boleh kita melakukannya secara instan, dilakukan di depan siswa ya tanpa satu proses berpikir yang benar sehingga alih-alih bisa mengatasi masalah bahkan bisa menimbulkan masalah. Nah, inilah yang harus dihindari oleh para guru ya, agar tujuan-tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian saya tadi katakan seorang guru harus menghindari menggunakan pendekatan seperti koki. Nah, mengapa saya katakan jangan meniru koki? Karena koki itu selalu memastikan ya selera orang lain ya itu dengan lidahnya sendiri. Ketika dia memasak, koki itu untuk masakan satu gedung saja dalam sebuah hajat atau pernikahan, dia tidak melibatkan orang yang datang untuk mencicipi masakannya atau pas atau tidak ya, sesuai selera yang akan makan atau tidak. Itu koki pokoknya pede saja. Dia menggunakan racikannya sendiri, kemudian dia mencicipi rasanya dengan lidahnya sendiri ya. Tidak peduli apakah nanti yang di gedung ya yang makan-makan itu ya enak atau tidak, koki tidak peduli. Nah, yang penting koki telah menyelesaikan tugasnya gitu kan. Nah, ini harus dihindari. Guru tidak boleh seperti koki ya, karena itu adalah satu tindakan yang memaksa, dan ini sangat ditentang oleh para kaum humanisme di dalam proses pendidikan. Pendidikan adalah harus bisa menghargai siswa sebagaimana adanya ya, bukan siswa harus mengikuti apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, atau siswa harus dipaksa untuk mengikuti apa saja yang kita ajarkan atau bagaimana yang kita lakukan. Nah, ini tentu saja pendidikan akan menjadi suatu belenggu atau beban bagi siswa-siswa yang kurang mampu di dalam mengikuti pelajaran. Hal yang penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kekuatan pendidikan itu yang dapat mengubah siswa ya hingga mencapai kesuksesan bukan pada konten dan model kurikulum, dan bukan pada pelajaran yang kita sampaikan ya. Sebab sebaik apapun konten dan model kurikulum itu akan basi ditinggal perubahan. Lalu ada di mana kekuatan pendidikan itu? Nah, inilah bahwa kekuatan pendidikan sebenarnya ada pada jiwa dan karakter guru yang menginspirasi dan memotivasi, yang mengajarkan kemandirian, kreativitas, dan bereksplorasi, yang menanamkan kearifan, kesalahan sosial, semangat juang, dan mengenalkan makna kehidupan kepada peserta didik. Kekuatan seperti itulah yang tak akan lekang di gilas zaman, pengaruhnya akan abadi dalam sepanjang kehidupan siswa. Itulah yang harus diperjuangkan oleh setiap guru. Dengan perjuangan, dengan kesabaran, dengan punya komitmen, insya Allah guru bisa mengantarkan siswa pada kesuksesan, bukan pada mata pelajarannya, tapi bagaimana kita memotivasi siswa untuk tetap berjuang mencapai cita-citanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.